Argumen saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Di sini saya sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan dari Tim Ro, di mana ia menyatakan bahwasannya dengan adanya hal tersebut tentu manusia akan lebih saling berempati. Namun bukankah sosok pemimpin atau golongan top down tersebut juga salah satu manusia? Malahan dia merupakan salah satu tiang penegak. Karena apa? Di balik semua masyarakat yang ikut dalam kontribusi peperangan, tentu ada hasil dari pemikiran para pemimpin tersebut. Jika Anda mengatakan adanya rasa trauma yang akan terus berlangsung, faktanya kita dapat melihat saat ini jika di sini justru para generasi semakin bangga karena adanya sejarah dari top down tersebut. Dikarenakan kita juga tentunya mengetahui jikalau pengorbanan para pemimpin tersebut juga besar tentunya. Adanya kita saat ini dapat hidup damai serta tentram merupakan berkat dari para pemimpin tersebut. Faktanya, empati kita juga besar tanpa adanya pengajaran historiografi dari bottom up tersebut. Dapat dibuktikan dengan apa? Dengan adanya organisasi-organisasi berantai seperti GAM yang ada di Aceh, dan ini sudah memudar karena seiringnya berjalan waktu mereka lebih mencintai negaranya. Jadi empati seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak historiografi dari bottom up tersebut. Selain itu, jika kita melabeli semua orang dengan individu yang baik tanpa adanya benar ataupun salah, bukankah hal ini akan menciptakan lingkungan yang hancur dikarenakan tidak ada batasan atau aturan yang dapat mengakibatkan orang tersebut mendapatkan sanksi sosial atas kejahatannya. Di sini saya menawarkan solusi, yaitu historiografi harus tetap bersifat atau bersumber dari top down dikarenakan mereka adalah tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam sebuah tragedi tersebut. Namun kita juga harus menyelipkan cerita tentang bagaimana kehidupan masyarakat zaman tersebut. Hal ini akan mengakibatkan adanya keseimbangan sejarah yang sempurna karena jelas dari segi top down dan juga bottom up merupakan hal yang memiliki segi pandang berbeda. Segi pandang berbeda seperti apa segi pandang yang berbeda yang dimaksud, yakni dari segi top down merupakan sumber atau otak dalam adanya sejarah tersebut. Ketika top down ini diganti menjadi bottom up, ibaratnya kita menghilangkan sebuah kepala dalam tubuh. Yang kedua yakni bottom up adalah sebagai tangan atau penyulur, yang dimana dengan hal ini harus sedikit diikutkan dalam sejarah. Jika kita lihat, maka top down harus lebih difokuskan karena hal ini jelas akan berfungsi bagi keberlanjutan hidup sebuah negara atau bangsa. Di sini masuk ke argumen saya. Saya memiliki dua argumen utama. Yang pertama yakni saya berjudul Kepala Sejarah. Mengapa saya beri judul tersebut? Karena setelah kita lihat, memang sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya para pemimpin atau pemerintah merupakan sumber dari adanya atau terciptanya sebuah sejarah, baik itu sejarah yang baik ataupun buruk, di mana kita dapat melihat sendiri pada contohnya yakni adanya BPUPKI, yang dimana BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana seluruh orang mengetahui adanya kemerdekaan itu karena sejarah, tentunya sejarah yang turun temurun, dan hal ini sangatlah berguna karena menciptakan rasa empati kita antar seluruh bangsa. Karena untuk merdeka kita juga butuh adanya sidang yang sampai berkepanjangan dan adanya usaha-usaha dari sebuah pemerintah atau dari sebuah pemimpin tersebut. Hal ini merupakan contoh yang sangat penting di mana para tokoh di dalamnya adalah kunci dari keberhasilan kemerdekaan Indonesia ini. Memang benar adanya kemerdekaan juga bantuan dari masyarakat. Namun penggerak dari masyarakat tersebut adalah para orang top down atau yang dalam golongan top down tersebut. Jika historiografi hanya berfokus pada bottom up saja, maka hal ini sangatlah mustahil karena kita ibaratnya melewati hal penting atau bagian-bagian penting yang terdahulu. Yang kedua yang argumen saya adanya terciptanya rasa empati dan nasionalisme setiap negara. Mengapa saya memberi judul tersebut? Dikarenakan dari adanya historiografi dari para tokoh besar tersebut akan dapat memotivasi kita supaya lebih cinta terhadap negara kita. Karena apa? Kita sampai dipikirkan sedemikian rupa kepada pemimpin kita, dimana contohnya seperti Jenderal Sudirman yang saat itu masih sakit-sakitan, dia mengidap tuberkulosis atau TBC.
yang dimana dia waktu sakit-sakitan itu tetap saja memikirkan negaranya atau memikirkan para orang-orang yang sedang dijajah tersebut sedemikian rupa untuk berjuang demi kita. Selain itu adanya PKI yang dimana para pemimpin tersebut atau tokoh besar itu mengorbankan diri serta keluarganya, dan hal ini tentu menciptakan adanya rasa empati yang besar kepada para masyarakat ataupun bangsa, bukan dari historiografi bottom up saja, dikarenakan dari top down juga itu akan menghasilkan empati kepada para yang mempelajarinya atau yang mendapatkan hal tersebut, dikarenakan sebuah empati jika dari tim hanya membahas tentang empati saja, empati itu juga tergantung dari seberapa manusia tersebut mempunyai rasa empati yang tinggi atau rasa kemanusiaan yang tinggi. Jika sama saja jika sebuah bottom up tersebut tetap dilebih fokuskan, jika seorang yang diberikan materi tersebut tidak memiliki rasa empati atau tidak memiliki rasa kemanusiaan, tetap saja dia tidak akan mempunyai rasa kemanusiaan atau empati tersebut. Jadi jika kita lihat adanya bottom up tersebut itu tetap lebih penting adanya historiografi tentang top down tersebut. Kesimpulannya yakni sejarah historiografi harus tetap dari top down, karena semuanya itu semua itu lakukan dari sumber atau kepalanya, dan jika kita langsung ke bawah tanpa melihat sumber atau atasnya, bagaimana kita dapat mengetahui hal-hal yang jauh lebih penting daripada bawahnya, karena semua bersumber dari atasnya. Jika Timbro hanya membahas mengenai kemanusiaan, maka sejarah historiografi top down juga tetap memberikan dampak rasa kemanusiaan yang tinggi. Hal ini karena sudah dibuktikan oleh negara kita sendiri ini, yang dimana negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki rasa empati yang tinggi, dan ya faktanya kita juga memiliki lebih banyak sejarah historiografi tentang top down daripada bottom up, yang dimana kita juga memiliki rasa empati yang tinggi terhadap para masyarakatnya. Ketika kita melihat fakta di lapangan atau di sekitar kita, faktanya warga Indonesia memiliki empati yang tinggi antara satu warga dengan warga lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.